Dua kader Partai Gerindra Kabupaten Probolinggo diduga ikut terseret dalam pusaran kasus dana hibah DPRD Jatim. Dua kader itu termasuk dalam 21 tersangka baru yang telah ditetapkan KPK beberapa waktu lalu. Keduanya yakni John Junaidi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, dan Muhammad Mahrus, Bendahara DPC Partai Gerindra Kabupaten Probolinggo yang juga anggota DPRD Jatim terpilih periode 2024 hingga 2029 dari Dapil 3, Pasuruan Probolinggo. Pasca beredarnya nama-nama tersangka itu, suasana kediaman Muhammad Mahrus di Komplek Yayasan Pendidikan di Desa Taman, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo masih berjalan normal. Di halaman pesantren terlihat beberapa motor, sehingga kemungkinan masih ada proses belajar mengajar. Sementara, suasana rumah John Junaidi di Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, tampak sepi. Di teras rumah terparkir mobil Hyundai plat merah Nopol N 1214NP warna hitam dan pagar rumah dibiarkan terbuka. Info yang berkembang di masyarakat, petugas KPK sudah menggeledah rumah kedua tersangka, Muhammad Mahrus dan John Junaidi. Atas beredarnya dua nama kader Gerindra ini, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Probolinggo, Muhammad Zubaidi, menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Pihaknya belum bisa mengambil sikap karena belum ada surat resmi dari KPK, serta masih menghormati asas praduga tak bersalah. Harus taat kepada hukum, karena kita negara hukum memang ya bagaimana lagi ya yang sudah dilakukan oleh, kalau itu memang dari KPK secara resmi ya bagaimana lagi. Kita harus tunduk dan patuh kepada aturan itu. Oke. Sampai sejauh ini keduanya masih kader Gerindra gitu ya, belum ada langkah lain dari Gerindra Kabupaten Probolinggo. Ya, jadi Pak John ya, masih jadi wakil ketua DPRD, Ustadz Mahrus itu caleg terpilih di provinsi. Selama ini secara prosedur di kepartaian, ya ini kan di media ada pemberitahuan seperti itu ya. Kalau kita hanya mengikuti di media masih secara resmi dan lain sebagainya, itu ditujukan kepada Pak John dan Ustadz Mahrus, belum ada pemberitahuan juga kepada kami. Asas daripada hukum kita, asas praduga tak bersalah ya tetap kita tinggi bersama. Sementara itu pemerhati politik di Probolinggo, Muhammad Hoiri, sangat menyesalkan hal ini karena masih ada saja tokoh politik yang terseret kasus korupsi. Ya, semestinya partai sudah harus menyiapkan langkah-langkah, termasuk menyiapkan pengganti. Bukan hanya caleg DPRD Jawa Timur, saya mendengarnya itu kan juga ada yang caleg DPR RI. Itu juga partai harus menyiapkan penggantinya dan segera berkoordinasi dengan KPU agar tidak mengganggu proses pelantikan seperti itu. Ya, terkait masalah moral memang ini tidak hanya bisa terjadi terhadap seorang tokoh ya. Jadi ketokohan seseorang ya memang tidak menjadi jaminan untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Jadi harapannya ke depan ya memang partai harus betul-betul bisa memfilter caleg-caleg sebelum mendaftar seperti itu. Seperti diketahui, kasus dana hibah DPRD Jatim tahun 2019 hingga 2022 telah menyeret sejumlah nama. Selain Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak, yang telah divonis 9 tahun penjara, KPK telah mengumumkan 21 tersangka baru. Meski belum diumumkan secara resmi, diduga 3 pimpinan DPRD Jatim ikut terseret, diantaranya Kusnadi, Ahmad Iskandar, dan Anwar Sadat. Farid Falevi, JTV.